dari Abi Dzar Al-Ghifari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mukatsiruna humul asfalun." Kata Nabi, orang-orang yang banyak harta, mereka adalah orang-orang yang berada di bawah. Illa man qala bil mal hakadha wa hakadha arba'a marrat. Kecuali orang-orang yang mengatakan dengan harta, untuk ini, untuk ini. Rasul ulang 4 kali. Tapi kata Rasulullah, wa qalilum mahum. Sedikit yang dapat melakukan itu. Kata Rasulullah. Lalu Abu Lais menjelaskan makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukatsiruna humul asfalun. Makna perkataan Nabi orang-orang yang banyak harta adalah orang yang berada di bawah. Yakni idza kana al-ghani min ahlil jannah. Apabila orang yang banyak harta itu, orang kaya itu termasuk orang masuk surga. Taat dalam kekayaan. Maka fahuwa asfalu darajatin minal fakir. Maka dia berada di derajat yang paling bawah, di bawah orang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam ini adalah tentang fadailul fuqara, kelebihan orang-orang fakir. Qala al-faqih Abu Lais Samarqandi, haddatsana Abu Bakrin al-Jurjani, haddatsana Ahmad bin Abdullah an Salim bin Abi Salim an Kharijah bin Mus'ab an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, qala, beliau berkata, ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Para fakir miskin, kata Anas, mengirim seorang utusan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka utusan itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaik. Aku adalah utusannya orang-orang fakir menghadap kepadamu. Faqal, maka ia berkata, maka Rasulullah bersabda, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim. Selamat ya untukmu dan untuk orang-orang yang kamu datang dari sisi mereka itu. Ji'ta min indi qaumin ahabbuhumullah. Ahab bihimullah. Engkau datang, kata Rasulullah, dari sisi kelompok orang yang mereka dicintai oleh Allah. Qal, utusan itu berkata, ya Rasulullah, yaqulul fuqara, wahai Rasulullah, para fakir miskin berkata, innal aghniya'a
qad dhahabu bil khair kullihi, sesungguhnya orang-orang kaya mereka berpeluang melakukan kebaikan seluruhnya. Hum yahujjuna wala naqduru alaih, mereka bisa naik haji tapi kami tidak mampu melakukannya. Wa yatasaddaquna wala naqduru alaih, mereka orang-orang kaya bisa bersedekah tapi kami tidak mampu melakukannya. Wa idza maradu ba'athu bil fudli amwalihim dukhran, apabila mereka sakit mereka telah menabung kelebihan harta mereka itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balligh annil fuqara'a anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu khisalin laisa lil aghniyai min hasyik. Sampaikanlah dariku kepada orang-orang fakir bahwa siapa saja yang sabar di antara kalian dan mengharap pahala dari Allah, maka untuknya 3 kelebihan yang tidak bisa didapatkan sedikit pun dari kelebihan tersebut oleh orang-orang kaya. Amal khuslatul wahidah, adapun bahagian yang pertama, anna fil jannati ghurfatun min yaqutil hamra yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum la yadkhuluha illa nabiyyin fakirin au syahidin fakirin au mu'minin fakirin. Kelebihan yang pertama, bahwa di dalam surga itu ada mahligai yang terbuat dari batu delima merah. Orang-orang yang masuk surga melihat ke dalam mahligai tersebut sebagaimana penduduk dunia melihat ke atas bintang-bintang. Tidak ada yang dapat memasuki mahligai tersebut kecuali seorang nabi yang fakir, atau seorang syahid yang fakir, atau seorang mukmin yang fakir. Wasaniyah, dan yang kedua, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniyai binisfi yaum. Orang-orang fakir, kata Rasulullah, akan masuk surga sebelum masuknya orang-orang kaya dengan jarak setengah hari. Wa huwa miqdaru khamsimi'ati am. Padahal satu hari itu adalah, setengah hari itu adalah ukuran 500 tahun. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u, yang mereka sudah bersenang-senang di dalam surga sekira-kira mereka menghendaki. Wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi wassalam jannata ba'da dukhulil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam bi arba'ini aman. Sedangkan Sulaiman anaknya Daud alaihi wassalam, dia akan masuk ke surga setelah para nabi lain masuk ke surga berjarak 40 tahun. Berjarak 40 tahun. Bisa babi milkil ladzi a'tahullah, karena sebab kerajaan yang Allah berikan kepadanya. Wa khuslatul salisah, sedangkan bahagian yang ketiga, idza qala al faqir, apabila orang fakir berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlisan, secara ikhlas, wa yaqulul ghaniyyu mithla dzalika mukhlisan, dan orang kaya pun secara ikhlas mengatakan demikian, lam yalhiqil ghaniyul faqira wa in anfaqa ghaniyyu ma'aha asyaratu alafi dirham. Tidak dapat menyamai oleh orang kaya akan orang fakir, sekalipun orang kaya tersebut bersama kalimah itu
disertakan menginfakkan 10.000 dirham. Wa kadzalika a'malil bir kullih. Seperti itulah seluruh amal-amal kebaikan, kata Rasulullah. Faraji'a ilaihimur rasul, maka utusan orang fakir kembali kepada mereka, fa akhbarahum bidzalik, lalu menceritakan kepada mereka orang fakir dengan demikian, faqalu, maka orang-orang fakir berkata, radina ya rabbi, radina ya rabbi, kami telah ridha wahai Tuhanku, kami telah ridha wahai Tuhanku. Jadi para jamaah, hadis yang mungkin agak panjang ini yang telah kita baca menjelaskan kepada kita sedikit tentang kelebihan orang fakir. Hadis ini diambil daripada Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa dulu orang-orang fakir pernah mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa orang fakir cemburu, bahasa kita, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang kaya. Karena orang-orang fakir melihat seolah-olah orang kaya punya kemampuan untuk melakukan seluruh kebaikan. Seluruh amal baik bisa dilakukan oleh orang kaya, yang di lain pihak orang miskin tidak bisa melakukannya. Orang kaya bisa naik haji, orang miskin tidak. Orang kaya bisa bersedekah, orang miskin tidak. Orang kaya apabila mereka sakit, mereka sudah punya simpanan, mereka sudah punya tabungan. Kalau sekarang sudah punya asuransi. Tapi orang sakit, orang miskin tidak punya apa-apa. Makin sakit, makin melarat. Jadi seolah-olah orang miskin merasa cemburu, merasa iri dengan orang-orang kaya dalam hal itu. Maka dikirimlah utusan untuk menghadap Rasulullah, melaporkan apa yang mereka rasakan. Lalu Rasulullah, para jamaah, menjelaskan kepada utusan tersebut. Lalu Rasulullah sampaikan untuk disampaikan kepada orang-orang miskin yang mengutus mereka, bahwa siapapun yang sabar dalam kemiskinan dan mengharapkan pahala dari Allah atas kesabaran terhadap kemiskinan tersebut, maka untuknya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 bahagian yang tidak bisa didapatkan sedikit pun dari bahagian itu oleh orang kaya. Artinya inilah kelebihan orang miskin dibanding orang kaya. Nalhe macam yang akan gebi ke urang gasin li Allah, yang membacut pun han bisa gerumpok adranya li urang kaya. Kata Rasulullah, laisa lil aghniyai minha syai'un. Tidak ada bagi orang-orang kaya minha daripadanya syai'un, sesuatu. Syai' itu karena nakirah bermakna sedikit pun. Tidak ada sedikit pun yang bisa didapatkan oleh orang kaya daripada 3 hal yang akan diberikan oleh Allah kepada orang miskin yang sabar dalam kemiskinannya. Yang pertama, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang miskin yang sabar dalam kemiskinannya tidak mungkin bisa didapatkan oleh orang kaya, yaitu Allah akan menyiapkan di dalam surga sebuah tempat, sebuah gedung, yang gedung itu terbuat dari batu delima yang berwarna merah, yakut ahmar, hamra, batu delima yang berwarna merah, lebih mewah dari giok lagi. Yang masjid giok mentang mampu menghipnotis kita nyo, obji hino itanyo ipaya puntut bejak ke dinagan dia tetep batah masjid giok kiban lupi juga. Nyo dari batu delima merah. Gedung yang akan disiapkan oleh Allah dalam surga untuk orang miskin terbuat dari batu delima merah, yang tinggi gedung tersebut letaknya kalau dilihat oleh penduduk surga yang lain seperti kita di bumi ini melihat bintang. Ideh di odat manyang tat tempat. Ideh tempat orang ngafin manyang tat dalam surga.
dalam gedung yang terbuat dari batu yakut yang merah, batu delipnya yakut yang merah. Kata Rasulullah, dalam gedung tersebut tidak akan bisa masuk kecuali nabi yang fakir, berarti nabi yang kaya juga tidak bisa masuk. Orang syahid yang fakir, orang syahid yang kaya juga tidak bisa masuk, atau orang mukmin yang fakir. Artinya gedung tersebut disiapkan oleh Allah untuk orang-orang fakir dengan segala pangkat mereka. Nabikah mereka? Syahidkah mereka? Mukmin biasakah mereka? Yang bisa masuk ke situ hanya yang fakir-fakir dari kalangan orang-orang saleh. Kata Rasulullah. Itu yang tidak bisa didapatkan oleh orang kaya. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, bahagian yang kedua yang tidak bisa didapatkan oleh orang kaya, cuma orang miskin yang bisa mendapatkannya. Orang miskin itu, kata Rasulullah, akan masuk ke surga ya, setengah hari sebelum orang kaya masuk surga. Jadi duluan orang miskin masuk surga dibanding dengan orang kaya sejauh setengah hari menurut hitungan Allah. Tapi kalau mimma ta'udun, merujuk kepada Al-Quran, satu hari di sisi Allah mimma ta'udun itu seperti alfasana, seperti 1000 tahun. 1000 si uro ba Allah lagi 1000 tahun maknanya. Maka dikala dijelaskan bahwa orang miskin akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya masuk sejauh setengah hari, berarti menurut hari hitungan kita sekarang ini adalah 500 tahun jaraknya. 500 tahun leh getamang urang gatin dalam surga, kahe urang gatin gemen giban yang galak gina dalam surga, baru tamang urang kaya. Baru tamang urang kaya duduk. Leh kahe urang gatin gemen dalam surga ina 500 tahun. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam, kata Rasulullah, beliau nanti masuk ke dalam surga setelah nabi-nabi yang lain masuk sejauh 40 tahun. Munyo si tengah ura mantang 500 tahun, munyo 40 tahun padit. Padit 100 tahun, padit 1000 tahun. Leh gutamong nabi lain dalam surga, ilikutnya baru tamong Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena saking kayanya Nabi Sulaiman di dunia. Karena dia diberikan kerajaan lam yu'ti ahadam fil alamin. Yang tidak pernah lagi Allah berikan kepada seorang pun di dunia ini seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Karena terlalu banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, maka menyebabkan dia menjadi nabi yang paling akhir masuk surga. Setelah 40 tahun, nabi lain masuk surga. 40 tahun menurut hitungan Allah. Tiuro ba Allah 1000 tahun bagda. Tanyo, ni bayangkan nyo 40 tahunnya tiban. Ancu kalkulator kami dedegon kalkulator. Ai dedegon kalkulator nyamban. Heng kalkulator. Nyamban trip li tamang nabi lain baru tamang Nabi Sulaiman. Nyambang kelebihan yang ngasih-ngasih oleh Allah. Pukuh nabi bukan nabi. Lebih dahulu masuk surga. Kelebihan yang ketiga yang diberikan kepada orang miskin oleh Allah tidak mungkin didapatkan oleh orang kaya. Kata Allah, ketika orang miskin mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dengan lafaz subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar secara ikhlas, di lain pihak orang kaya pun mengucapkan lafaz yang sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar juga secara ikhlas, tapi pahala yang diberikan kepada orang miskin dengan lafaz itu tidak mampu disamai oleh pahala yang diberikan kepada orang kaya dengan lafaz yang sama. Sekalipun kata Rasulullah, orang kaya itu menambah lagi amalnya. Di samping ucapan itu dengan menginfakkan 10.000 dirham hartanya. 10.000 dirham. Ge infak, ge sedekah, tatamah ngan lafaz muno gekeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masih lebih besar
kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang diucapkan oleh orang miskin, kata Rasulullah. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan wa kadzalika a'malul birri kullu. Seperti itu juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Satu amal kebaikan yang dikerjakan oleh orang miskin itu tidak sebanding dengan, tidak bisa ditandingi oleh amal kebaikan yang dikerjakan oleh orang kaya. Salat orang miskin lebih banyak pahalanya dari salat orang kaya. Sedekah orang miskin lebih banyak pahalanya daripada sedekah orang kaya. Qiraah orang miskin lebih banyak pahalanya daripada qiraah orang kaya. Zikir orang miskin lebih banyak pahalanya dari zikir orang kaya. Silaturahmi orang miskin lebih banyak pahalanya daripada silaturahmi orang kaya. Seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh orang miskin tidak bisa ditandingi oleh kebaikan yang sama kalau dilakukan oleh orang kaya, kata Rasulullah. Lalu utusan tadi yang dikirim oleh orang miskin untuk menghadap Rasulullah melaporkan kegamangan orang miskin atau kecemburuan orang miskin terhadap orang kaya, pulang menyampaikan itu kepada orang miskin. Saat orang-orang miskin mendengar, mereka mengatakan radina ya Rab, radina ya Rab, ya Rab, radina ya Rab, kami ridha wahai Rab, kami ridha wahai Rab. Artinya ridha dengan kemiskinan. Rupanya kemiskinan di dunia membuat nilai ibadah kita menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil yang kita lakukan, tapi bisa ditambah-tambah oleh Allah sehingga menjadi besar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menambah-nambah, melipat-lipat ganda amal kebaikan yang dilakukan bagi orang-orang yang dikehendaki. Rupanya di antara orang yang dikehendaki ingin dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya menurut hadis ini adalah al-fuqara, kemiskinan. Orang miskin. Jadi apa yang menyebabkan amal ibadah seseorang dilipat ganda? Salah satunya adalah kemiskinannya. Di saat kita melakukan amal dalam kemiskinan, maka kemiskinan itu menyebabkan amal kecil yang kita lakukan berlipat-lipat, berlipat-lipat sehingga menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang miskin jangan pernah berkecil hati dengan kemiskinan, jangan pernah merasa minder dengan kemiskinan, tetapi katakanlah kepada Rabb, radina ya Rabb, radina ya Rabb. Kami ridha dengan kemiskinan wahai Rabb, kami ridha dengan kemiskinan wahai Rabb. Karena kemiskinan hanya sebentar di dunia, tapi nikmat balasan Allah yang kita raih lebih besar yang disiapkan oleh Allah nanti di dalam surga. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsani Yahya bin Sulaiman an Imran bin Muslim. Qal, beliau Imran bin Muslim berkata, balagani anna Abadzar qal, sampai kepadaku bahwa Abadzar berkata. Abadzar ini sahabat Nabi. Ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in lam atrukuhunna wala atrukuhunna. Kekasihku, kata Abadzar, mewasiatkan kepada aku 7 perkara yang tidak aku tinggalkan ke-7 perkara tersebut. Ausini bihubbil masakini waddunu minhum. Waddanu minhum. Yang pertama, kekasihku berwasiat kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat dengan mereka. Wasiat Rasulullah yang pertama kepada Abi Dzar, cintai orang miskin, dekati mereka. Bukan dijauhi orang miskin, tapi didekati, disayangi orang miskin, kata Rasulullah. Wa an andura ila man huwa asfala minni. Wala anduru ilaman wa fauqih. Dan supaya aku melihat, kata Abu Dzar,
kepada orang-orang yang dia berada di bawahku, tetapi aku tidak melihat kepada orang-orang yang dia berada di atasku. Wasiat Rasulullah yang kedua kepada Abu Dar, supaya Abu Dar lebih melihat ke bawah daripada ke atas. Melihat ke bawah, para jemaah, artinya melihat orang-orang yang lebih miskin dari kita, yang lebih tidak punya daripada kita, yang lebih melarat daripada kita, dapat membuat kita mensyukuri terhadap apa yang telah ada pada kita. Tapi kalau kita melihat ke atas, itu akan membuat kita merasa Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil kepada kita. Nya tanging mata. Nya utanya na Honda tanging ate hurung yang belum moto sabe nyan merasa ditanya Allah hana adil. Pakon kujih gebi ke ditanya han gebi. Tapi menyotanging legdanyo yang nahonda kepada urung yang hanya itangen merasa bersyukur gedanyo gebili Allah Taala kendaraan yang namusin tinggal tabuh minyak hana payah kayu. Urungnya hana pat magebuh minyak payah kayu menyona jot payah getrun gedula idang-idangennya muitu biro gedanyo hana muitu biro. Jadi dengan melihat ke bawah kita akan bersyukur, tidak akan kufur, tapi melihat ke atas terus kita akan menjadi kufur kepada Allah, kita akan merasa Allah itu tidak berlaku adil kepada kita para jemaah. Nyan monyo tanging watu. Di samping juga akan membuat kita makin banyak berkhayal kalau melihat ke atas. Makin lu khayalan yang akan ditubit dalam diri gedanyo, menyo gedanyo sering takalan wati. Maka Rasulullah berwasiat kepada Abu Dar untuk melihat kepada orang-orang yang ada di bawahnya, jangan melihat kepada orang-orang yang dalam kehidupan berada di atas level Abu Dar. Kemudian wasiat yang selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah, wa an asila rahmi wa in adbartu. Wa an adbartu. Dan hendaklah aku menyambung silaturahmi, kata Abu Dar. Wasiat Rasulullah yang selanjutnya, dan hendaklah aku menyambung silaturahmiku dan jangan aku membelakangi wa qata'tu dan aku putuskan silaturahmi. Jadi wasiat Rasulullah yang sangat penting kepada Abu Dar yang ketiga, sambunglah silaturahmi. Silaturahmi kita sudah kaji para jemaah bahwa yang dimaksud dengan silaturahmi ini adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Jadi orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kekerabatan itu harus terus kita sambung. Jangan kita belakangi, artinya jangan kita putuskan kekerabatan tersebut. Maka sesama saudara, urung syik di telepon sering tak kunjungi. Kemudian yang lebih tua daripada kita, menyertanya muda, Mbak Yahwa, Mbak Apa, Mbak Abang, seringlah kunjungi mereka. Bukan berarti yang tua tidak boleh mengunjungi yang muda. Bagus yang tua mengunjungi yang muda. Tapi yang muda harus lebih beradab untuk tahu diri, lebih pantas mengunjungi yang tua. Jadi seringlah kunjung mengunjung. Bahkan ada hadis di belakang di saat kita belajar silaturahmi, dikatakan bahwa sudah dianggap kita memutuskan silaturahmi kalau saudara itu dekat dengan kita, tidak pernah kita datangi, tidak pernah kita memberikan apa-apa. Saja antom rumah ke, tak kirim sapu be antom tapi hadiah sapu. Nyan walaupun hana tamu pakai, walaupun hana tamu cang, hana tamu perang, kage anggap memutus silaturahmi. Biasanya tak pahami para jemaah tentang memutus silaturahmi sitka tamu pakai kata mengkengku nikah baik ajak libat long ilung hang ujak bakah. Hana payah ke tapu. Sep hana tajak dan hana tak kirim tapu nyan kage anggap memutus silaturahmi. Maka kata Rasulullah, kalau saudaramu jauh, sambunglah wasilur rahma walau bisalam. Sekalipun hanya dengan mengirim salam. Kirim salam mendong. Punya saudara Haji. Oh,
nyan minimal kagak anggap menyambung silaturahmi. Kemudian wasiat yang selanjutnya, wa an aktsira min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil bir. Dan bahwa aku perbanyak, kata Abi Dzar, perkataan la haula wala quwwata illa billah. Karena kalimah tersebut, kalimah la haula wala quwwata illa billah, merupakan bahagian daripada kunuzil bir, perbendaharaan kebaikan. Jadi bila lam ura-ura bertanya, takun kalimah la haula wala quwwata illa billah yang wasil Rasulullah. Seringlah mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billah, karenanya perbendaharaan kebaikan. Artinya banyak sekali pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa alla as'alan nasa syai'an. Dan wasiat selanjutnya, bahwa aku tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Jadi wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar supaya Abu Dzar tidak meminta apapun kepada manusia. Tidak memohon apapun kepada manusia. Walaupun kebutuhan itu kecil, jangan minta kepada manusia, kata Rasulullah. Wa alla akhafa fillahi laumatal laim. Dan supaya aku tidak takut, kata Abu Dzar, terhadap Allah, fillahi artinya di jalan Allah, laumatal laim, celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi di saat kita melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Allah, hendaknya kita tidak takut celaan orang yang suka mencela. Orang yang suka mencela fitlu, bak mata orangnya walaupun betul dia pupuk fitlu salah. Karena orangnya yang geperle memang yang getilik bagdanya patah hidup salah. Hana getilik patah hidup betul. Yang gekorek kesalahan, kon kebenaran. Yang terlihat di mata orangnya memang kekeliruan, bukan kebenaran yang terlihat. Karena memang matanya sudah tidak bisa melihat kebaikan. Maka orang tersebut yang nampak di matanya keburukan-keburukan orang lain. Maka dia akan terus mencela orang-orang yang baik. Karena yang dilihat oleh mereka pada orang tersebut keburukan. Maka orang-orang yang baik tidak boleh merasa takut terhadap celaan. Kalau kita sudah ingin melakukan satu kebaikan, ya, fa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah mempunyai tekad untuk melakukan sesuatu kebaikan, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah kepada Allah. Baiklah perumun caci maki orang lain. Wa an aqulal haqqa wa in kana murran. Dan wasiat yang ketujuh yang terakhir kata Abu Dzar, dan supaya aku mengatakan kebenaran sekalipun itu pahit. Wa an aqulal haqqa, supaya aku mengatakan kebenaran, wa in kana murran, sekalipun perkataan itu pahit. Ada pahit atranya. Pahit ke roh, pahit ke gap. Mungkin gara-gara ada pegahnya njuk ke bengeh orang lain. Mungkin gara-gara ada pegahnya njuk sakit hati orang. Mungkin gara-gara ada pegahnya dipuji dengan tanya. Mungkin gara-gara pegahnya nipu putuh hubungan dengan tanya. Tetap harus kita sampaikan kalau itu kebenaran. Jangan terlalu menggunakan perasaan, tapi gunakanlah aturan. Orang yang terlalu banyak menggunakan perasaan, dia tidak akan bisa menegakkan peraturan. Hana mo'oh, hana mangat. Monyo hana mo'oh, hana mangat. Tapi hana mo'oh, tapi hana mangat. Hai dong peraturan. Jadi tegakkan peraturan. Walaupun hana mo'oh, tegakkan peraturan. Walaupun hana mangat. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit. Itu wasiat Rasulullah. Nah, wa kana Abu Dzar diceritakan oleh Imran bin Muslim tadi, dan adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, idza saqata min yadihi sautahu
apabila pecut kudanya terjatuh dari tangannya, yakrahu ayyakula li ahadin nawilnihi. Dia tidak pernah mau mengatakan kepada seseorang, tolong ambil untukku. Artinya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah seperti wasiat tadi, wala wa alla as'ulan nasa syai'an, jangan sampai aku meminta kepada seseorang sesuatu sampai meminta bantuan untuk mengambil pecut kuda yang terjatuh, tidak mau dilakukan oleh Abu Dhar. Pecut kuda dengan tepot kuda. Kuda kamu hendak kaya dengan tepotnya kah iplung? Iplung kuda. Guna kaya dengan tepotnya. Guna lagi awi. Tepot mau iplung. Di kudanya. Ret han gelekai bantu ba orang lain cok. Nyan ban ge amalkan wasit Rasulullah. Yang tiga ladhar lagi bantu. Ulang tanya yang bawa. Menyok karayu bacutnya tinggal dunyok-dunyok yang kaji fi'ah tinggal dunyok-dunyok mentung-dunyok. Nyan katanya mudah meminta bantuan kepada orang lain. Ini bukan dilarang kita untuk menerima bantuan, tapi dilarang kita untuk meminta bantuan. Karena pada meminta bantuan itu yang pertama, kita sebenarnya sudah kurang yakin kepada Allah di saat meminta bantuan kepada manusia. Kita kurang yakin kepada Allah. Bisa-bisa secara akidah katanya akan dianggap menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kita mintakan bantuan kepadanya. Anggapnya. Bisa-bisa lagi. Di samping itu sering katanya talakai bantuan kepada orang lain, maka nanti kita akan diikat dengan balas budi kepada orang lain. Nyoka diikat dengan balas budi, terkurung katanya dengan si jenul balas budi, dengan kerengkeng penjara balas budi, maka katanya akan terbatasi gerak-gerik katanya. Hanya dapat tepuk. Hana mangak ngurung je sebab urung je sering bantu katanya. Hanya dapat pegang tepuk. Hana mangak ngurung je sebab urung je naik bantu katanya. Hana mangak ngurung je sebab yang tinggal ihu ba idom tubuh urung-urung yang sering bantu katanya. Monyo katanya sering meminta bantuan. Maka wasil Rasulullah baik galak tak minta bantuan ba urung. Artinya kalau kita ingin meminta bantuan, mintalah bantuan itu kepada Allah. Allah yang akan kirim orang nanti untuk mendatangkan bantuan kepada kita tanpa kita minta kepadanya. Kirim urung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah. Wa bihadza isnad. Nah, dengan ini isnad, artinya sanad yang akan kita baca ini sama dengan sanad yang di belakang. Qala haddatsana Ibrahim, haddatsana Abu Muawiyah an A'mash an Khaisamah. Qal beliau Khaisamah berkata, taqulul malaikatu. Para malaikat pernah berkata, ya Rabbi, abdukal kafiru basatta lahu dunya wa tazwi anhul bala. Wahai Tuhanku, untuk hambamu yang kafir, engkau mudahkan kepada mereka untuk mendapatkan harta dunia, dan engkau jauhkan atau engkau singkirkan, engkau hindarkan dari mereka bala. Malaikat pernah geprotes dan sanggup protes Allah tentang dari kini. Monyo ke hamba ni yang kafir di rona Allah neku mudah untuk mendapatkan rizki di dunia dan nepuji ohwaknya daripada bala. Fayaqulu lil malaikah, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, ikshifu an iqabih. Kata Allah, hai para malaikat, coba kalian lihat, kalian buka mata kalian, lihatlah siksaan yang akan kuberikan terhadap orang kafir. Jangan kamu lihat dari satu sisi. Bek kanging mentong dari rezeki yang lumpuh mudah kawaknya, dari bala yang lumpuh selamat kawaknya. Tapi coba lihat dari sisi siksaan yang sudah aku sediakan kepada mereka. Fa'idara'u, ketika para malaikat melihat siksaan yang Allah siapkan untuk orang kafir, qalu, para malaikat semua berkata, ya Rabbi, la yanfa'hu ma asaba minad dunya.
wahai Tuhanku, apa yang engkau berikan untuk mereka di dunia tidak bisa bermanfaat kepada mereka. Artinya baru para malaikat menyadari besarnya bala yang besarnya siksaan yang telah Allah siapkan kepada orang kafir. Rupanya tidak ada sedikit pun arti nilai rizki dunia yang Allah berikan kepada orang kafir. Bila dibanding dengan besar dahsyatnya siksaan. Hae ibantu buat ranyan. Han itegah lihat ranyan. Truh bala, truh siksa dari Allah ke orang kafir. Watakulu dan malaikat berkata, Ya Rabbi abdukal mu'minu. Tazwi anhu dunya wa tu'riduhu lil bala. Wahai Tuhanku, hambamu yang beriman, engkau jauhkan mereka daripada dunia dan engkau datangkan mereka untuk bala. Menyoku hamba yang beriman ni rana dunia ni putulit ya Allah. Ni susah mereka mendapatkan dunia, tapi bala sering nekirim gawaknya ke malaikat. Fayaqul, Allah berfirman kepada malaikat, ikshifu an thawabi. Hai malaikat-malaikat, coba buka mata kamu, lihatlah terhadap pahala yang aku siapkan untuk mereka. Lalu genging pahala yang disiapkan li Allah untuk orang beriman. Fa idza ra'uhu, ketika malaikat melihat pahala tersebut, qalu, para malaikat berkata, Ya Rabbi ma yadurruhu ma asabahu minad dunya. Wahai Tuhanku, rupanya kesusahan-kesusahan yang menimpa mereka dari dunia tidak akan membuat mereka mudarat. Artinya apapun kesusahan yang menimpa katanya di dunia tidak akan membuat kita tidak bisa mendapatkan pahala yang Allah siapkan. Malah mutamah raya pahala yang dibeli Allah, semakin banyak bala yang Allah berikan ke katanya ino dunia para jemaah. Nah, jadi para jemaah, anggaplah kemiskinan itu sebagai satu keberuntungan, bukan satu kesialan. Jangan anggap miskin itu sial, tapi anggaplah itu keberuntungan kalau kita melihat dari sisi nilai di dalam kemiskinan tersebut. Tapi kalau kita melihat dari sisi materi di dalam kemiskinan, ya seolah-olah kemiskinan adalah bentuk kesialan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk keberuntungan. Maka bersyukurlah kita dengan kemiskinan yang Allah berikan. Dalam miskin, tetap menyatakan alhamdulillah. Maka alhamdulillahnya fi kulli halin, pada setiap keadaan. Tidak hanya dalam keadaan nikmat, tapi dalam keadaan bala pun katanya terus tak ucapkan alhamdulillah. Para jemaah. Gimana ya? Mau menedeng ya? Takun tak bodoh hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Fad bi isnadihi an Abi Dzar Al-Ghifari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dari Abi Dzar Al-Ghifari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mukaththiruna humul asfalun. Kata Nabi, orang-orang yang banyak harta, mereka adalah orang-orang yang berada di bawah. Illa man qala bil mal hakadha wa hakadha arba'a marrat. Kecuali orang-orang yang mengatakan dengan harta, untuk ini, untuk ini. Rasul ulang 4 kali. Tapi kata Rasulullah, wa qalilum mahum. Sedikit yang dapat melakukan itu. Kata Rasulullah. Lalu Abu Lais menjelaskan makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukaththiruna humul asfalun. Makna perkataan Nabi, orang-orang yang banyak harta adalah orang yang berada di bawah. Yakni idza kana al-ghani min ahlil jannah. Apabila orang yang banyak harta itu, orang kaya itu termasuk orang masuk surga. Taat dalam kekayaan. Maka fahuwa asfalu darajatin minal fakir. Maka dia berada di derajat yang paling bawah, di bawah orang fakir.
Monyo tamang surga pi surga miyuk thai konyan. Surga ku syut than merumpok. Urang kaya tamang surga. Wa in kana min ahlin nar, jika orang kaya itu termasuk penduduk neraka, rupanya le kaya maksiat kufur kepada Allah, fahuwa fid darkil asfali minan nar, maka dia ditempatkan dalam jurang yang paling bawah di dalam neraka. Tamang surga api miyuk, tamang neraka api miyuk. Maka gekun Rasulullah urang kaya urang miyuk. Kan uri wadu. Urang kaya gekun Rasulullah al-mukaththiruna humul asfalun. Urang kaya urang miyuk. Tamang surga imiyuk tempat, monyo tamang neraka imiyuk dadat lam krak neraka. Illa man qala bil mal, kecuali orang yang mampu berkata dengan hartanya. Hakadha, yakni yatasaddaqu an yaminihi wa yasarihi wa min khalfihi wa min baini yadayhi. Kecuali dia mampu menggunakan harta itu untuk bersedekah ke arah kanannya, untuk bersedekah ke arah kirinya, untuk bersedekah ke belakangnya, dan untuk bersedekah ke hadapannya. Artinya seluruh hartanya dari segala penjuru dia gunakan untuk bersedekah. Baru urang kayanya hanjut ke urang yang tingkat miyuk. Tapi kata Rasulullah, wa qalilum mahum. Sedikit orang yang kaya yang mampu melakukan itu. Artinya, kullama yujadu misla hadza fil aghniya. Susah untuk didapatkan seperti itu dari kalangan orang kaya. Kenapa susah? Li'anna syaitana yazinu lahum amwalahum fid dunya. Karena syaitan menghias untuk mereka itu hartanya di dunia. Diperlihatkan indahnya harta itu oleh syaitan sehingga hati mereka terikat dengan harta, susah untuk diberikan kepada orang lain. Susah untuk berkah. Nah, inilah kajian kita malam ini para jemaah. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.